Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK di channel Wi-Fi Pedia. Di video kali ini berbeda dari video sebelumnya karena kemarin kita mereview banyak sekali router yang entry level dan juga hanya single band di 2,4 GHz. Kali ini kita akan mencoba memberi referensi sedulur semuanya sebuah router dual band, dan routernya adalah TP-Link C80. Ini adalah sebuah router dual band dari TP-Link yang cukup populer karena harganya cukup terjangkau untuk sebuah router Wi-Fi 5, dan ini serinya adalah C80 AC1900 Wi-Fi router. Dia dual band MU-MIMO dan diklaim TP-Link mampu mentransmisikan bandwidth 1300 Mbps di Wi-Fi 5-nya, di Wi-Fi AC-nya 5 GHz-nya, dan juga 600 Mbps di frekuensi 2,4 GHz-nya. Jadi ini lebih istimewa daripada router 2,4 GHz pada umumnya ya, karena router 2,4 GHz pada umumnya kan mentransmisikan bandwidth hanya 300 Mbps. Ini jauh lebih besar bandwidth yang bisa dia transmisikan. Dan kemudian dia sudah support full gigabit untuk port Ethernet-nya, jadi WAN atau LAN-nya juga semuanya support gigabit. Terus kemudian antenanya ada 4 superior coverage, jadi fungsinya untuk bisa mengcover titik-titik yang harusnya tidak terjangkau. Dengan 4 antenanya harusnya lebih bagus transmisi datanya ya lur ya. Kemudian dia ada fitur parental control dan juga easy setup by Tether App. Tether App ini adalah aplikasi dari TP-Link, tapi saya jarang sekali memakai aplikasi tersebut karena yang penting kita bisa menyetingnya cepat dari GUI-nya sih. Langsung saja kita akan buka box dari TP-Link C80-nya. Gaskan! Dan ini dia device-nya. Di dalamnya kita dapat TP-Link C80-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita nanti lihat. Dan ada adapternya. Adapternya kayaknya 12 volt. Saya coba lihat dulu. Ini 12 volt 1,5 ampere. Dan juga ada quick installation guide dan ada kartu garansinya lur. Dan di dalamnya juga ada kabel Cat 5E. Ini dari EJ ya. Jadi sepertinya TP-Link kerjasama dengan EJ. Atau jangan-jangan EJ ini adalah produk yang dikeluarkan TP-Link. Ya, nanti kita cari tahu informasinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat device-nya seperti apa. Seperti ini lur device-nya. Jadi dia muncul dengan bentuk yang cukup unik, memanjang, berbeda dengan router TP-Link pada umumnya. Di edisi baru ini dia ada semacam embus warna hitamnya, jadi ada teksturnya, kemudian ada logonya TP-Link di tengah. Untuk di bagian belakang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 port Ethernet, 1 port WAN yang warna biru dan sisanya untuk port LAN teman-teman. Dan di sini juga ada tombol on off-nya dan juga ada tombol WPS dan juga ada tombol resetnya. Sekedar info saja, saya tidak suka sebuah router yang tombol resetnya disembunyikan. Ini karena tidak efektif sekali. Padahal reset itu paling sering kita gunakan ya lur ya. Dan di sini malah disembunyikan. Tolonglah brand-brand router jangan melakukan hal semacam itu. Dia memiliki 4 antena yang diklaim untuk bisa mengcover daerah-daerah yang harusnya tidak tercover. Jadi dia bisa mentransmisikan bandwidth yang lebih bagus. Antenanya dual band, dual frekuensi di 2,4 dan juga 5 GHz. Langsung saja daripada kita penasaran seperti apa performa dari TP-Link C80-nya, kita coba gaskan. Oke, langsung saja kita akan coba instalasi TP-Link C80-nya, dan di sini kita tinggal tancapkan saja adapternya, kita nyalakan. Kemudian untuk sumber internetnya kita masukkan ke port WAN-nya yang warna biru ya lur ya. Di sini saya akan mencoba memasukkan sumber internet ke port WAN-nya dan yang warna biru ini. Oke, sudah, kita tunggu routernya sampai menyala. Di sini nanti akan ada LED indikator yang menyala routernya. Untuk mengkonfigurasi TP-Link C80 ini sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan HP, Android atau iPhone. Terus kemudian kita bisa menggunakan aplikasi dari Tether App dan juga kita bisa menggunakan laptop. Di sini untuk kita mendapatkan visualisasi yang besar saya akan menggunakan laptop saja ya. Langsung saja kita akan coba konfigurasi TP-Link C80-nya. Oke, di sini langsung saja kita akan sambungkan Wi-Fi-nya. Di sini kebetulan laptopnya ada Wi-Fi 5-nya, jadi laptopnya support dual band. Ada 2 SSID yang akan terbaca, TP-Link AFBA dan juga TP-Link AFBA 5 GHz untuk yang frekuensi 5 GHz-nya ya lur ya. Dan passwordnya ada di belakang routernya. Ini sudah saya masukkan passwordnya dan kita tinggal membuka browser saja. Oke, di sini sudah tersambung ke Wi-Fi dari TP-Link C80-nya, dan di sini saya akan coba akses IP address-nya.
IP address-nya itu seperti router TP-Link pada umumnya 192.168.0.1, kita enter langsung dan kita akan dibawa ke halaman UI interface-nya atau GUI-nya. Di sini untuk pengaturan awal kita bisa memasukkan password routernya. Kita pengen kasih password apa? Di sini ada ketentuannya. Kita harus memberikan karakter. Kita kasih Nanang MRK1 gitu lah ya. Kemudian di sini kita coba tulis lagi ulang Nanang MRK1. Kita let get started. Dan sudah otomatis kita akan dibawa ke halaman, namanya ini halaman quick setup. Jadi untuk seri-seri router TP-Link yang baru, GUI-nya atau UI interface-nya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung menyeting di sini, mau di time zone-nya langsung disetting atau biasanya saya langsung skip sih di sini untuk kita lihat fiturnya. Di sini kita pilih quit. Nah, di sini ada seperti ini GUI-nya, network map, internet dan wireless dan juga advanced. Dan kita akan coba cek di sini network map-nya, dia sudah terkoneksi dengan internet karena sumber internetnya sudah saya masukkan ya. Kemudian kita coba lihat konfigurasinya dulu. Di bagian internet ada apa? Di sini kita bisa menyeting internet connection-nya, IP static atau IP dinamik. Kemudian di wireless-nya kita bisa lihat. Nah, di sini dia punya yang namanya Smart Connect. Jadi ada fitur Smart Connect. Smart Connect ini kalau kita enable-kan, maka dia akan memberikan band atau frekuensi yang terbaik yang HP atau device kita mampu. Jadi misalkan device kita terbaik mendapatkan sinyalnya di 2,4 GHz, maka dia akan memberikan sinyal 2,4 GHz. Kalau dia terbaik di 5 GHz, maka dia akan memberikan sinyal 5 GHz. Dan di sini saya tidak akan aktifkan saja. Terus kemudian kita coba lihat di tab Advanced ada konfigurasi seperti apa. Dan di sini hanya ada dua operating mode ya. Jadi ada mode router dan juga ada mode access point. Jadi dia tidak bisa mode WISP. Router TP-Link C80 ini tidak punya fitur menangkap sinyal WiFi kemudian menyebarkannya lagi. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk nembak WiFi, hanya mentransmisikan internet. Karena ini adalah termasuk generasi awal-awal dari router TP-Link yang berstandarisasi BGNAC. Jadi ini termasuk generasi pertamanya TP-Link yang 5 GHz. Kemudian kita coba lihat di bagian TP-Link ID ini kalau tidak salah untuk menyambungkan ke cloud-nya, kalau tidak salah loh ya. Terus kemudian di sini fiturnya ada juga NAT forwarding. NAT forwarding ini untuk kita bisa melakukan port forwarding. Jadi port forwarding ini biasanya untuk teman-teman yang punya CCTV, mau bisa di remote dari luar jaringan, biasanya kita akan menggunakan yang namanya port forwarding. Terus ada fitur parental control-nya. Ini cukup penting sih parental control di sini. Dan parental control dari TP-Link C80 ini kita coba lihat, kita bisa melakukan apa? Oh, kita bisa memblokir situs tertentu sepertinya atau kata tertentu supaya tidak bisa di search di internet. Dan di sini juga ada fitur QoS-nya atau limiternya. Jadi kita bisa menentukan kecepatan internet berapa yang mampu diterima oleh device yang terkoneksi ke WiFi dari TP-Link C80-nya. Kemudian di tab security ini ada apa? Ada firewall. Kita coba lihat firewall-nya ya. Di sini hanya ada, tidak terlalu penting. Kemudian akses kontrol. Di akses kontrol ini kita bisa mengizinkan atau tidak mengizinkan suatu device mendapatkan koneksi internet ya. Jadi Anda tidak usah khawatir untuk WiFi Anda dicuri ketika Anda menggunakan C80 karena sudah ada akses kontrolnya. Kemudian di IP MAC binding, ini kita bisa membinding IP address atau MAC. Dan kemudian dia sudah support IP versi 6, walaupun IP versi 6 ini tidak digunakan di Indonesia atau di ISP di Indonesia ya. Tapi ini cukup penting IP versi 6 di router-router generasi kekinian. Kemudian di sistem ini hanya ada LED control, kita bisa mematikan LED-nya kalau misalkan kita mau meletakkan router TP-Link di kamar, kita terganggu dengan LED-nya, kita bisa mematikannya. Kemudian di fitur rebootnya biasanya akan ada scheduling. Nah ini kita bisa men-scheduling. Jadi di router-router TP-Link yang baru kita bisa mereboot terschedule. Kita langsung coba saja teman-teman kekuatan WiFi yang mampu ditransmisikan oleh si router TP-Link C80 ini. Daripada kita penasaran, langsung saja kita coba. Oke, sekarang kita akan coba speed test. Saya akan searching speed test. Kita akan buka speed test Ookla. Oke, di sini langsung saja kita akan coba internetnya. Jadi di sini di studio tempat saya membuat video ini adalah sumber internet load balance. Jadi ada banyak bandwidth yang dicampur sehingga speed testnya terbacanya ISP-nya Icon Plus, kemudian servernya PT Telekomunikasi Indonesia. Ini biasanya kalau load balance akan keluar seperti itu kalau di speed test. Kita akan coba lihat.
Kita mulai, kita dapat bandwidth internet berapa? Nah, ini di WiFi 5-nya ya. Jadi seharusnya dia mendapatkan bandwidth di atas 100 sih. Nah, kalau sumber internet di sini sebenarnya 200 Mbps, cuman kita bagi-bagi sehingga yang penting di studio ini bisa 100 Mbps untuk mencoba ini. Dan di sini kita dapat bandwidth unduh 100 Mbps dan juga bandwidth unggah 29 Mbps. Ini lewat WiFi ya. Jadi kecepatan internetnya bisa terdistribusi dengan baik di bandwidth di atas 70 Mbps, bahkan bisa sampai 100. Mungkin kalau Anda punya bandwidth 200 Mbps, saya yakin router TP-Link C80 ini mampu mentransmisikan bandwidthnya secara maksimal. Sekarang kita akan coba di HP saya. Apakah kita mendapatkan internet di atas 100 Mbps? Oke, sekarang saya sudah memegang HP dan ini sekedar info saja. HP kesayangan saya ini adalah Realme GT Master Edition, di mana dia sudah support Wi-Fi 6. Jadi dia bisa menampung bandwidth lebih dari 200 Mbps Wi-Fi-nya ya. Kita coba konekkan dengan TP-Link C80-nya. Di sini sudah tersambung di frekuensi 5 GHz-nya. Kita coba cek. Nah, kecepatan sambungannya sudah 866 Mbps. Sekarang kita akan coba tes. Dan di sini terbacanya Telkom, PT Telekomunikasi Indonesia. Berbeda tadi ya, karena ini maklum bandwidth load balance, jadi ISP-nya berubah-ubah. ISP-nya berubah-ubah yang paling stabil lah pokoknya. Kemudian kita akan coba speed test di sini. Jut. Dan saya mendapatkan bandwidth unduh 84 MB. Sekedar info saja, bukan berarti TP-Link ini mampu mentransmisikan bandwidth hanya 84 MB, tetapi bandwidth di sini memang bandwidth load balance. Jadi ada banyak sumber internet yang kemudian kita tancapkan ke server dan menghasilkan internet gabungan itu tadi. Makanya kadang-kadang kecepatan internetnya naik turun ya. Dan di sini pingnya sangat kecil, 6 ms saja, dan jitternya juga sangat kecil sekali. Artinya memang benar-benar TP-Link C80 ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang pengen router dual band yang harganya terjangkau. Jadi router TP-Link C80 ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman yang mencari router dual band dengan harga yang terjangkau. Kesimpulannya adalah router TP-Link C80 atau AC1900 Wi-Fi router ini router yang cukup bisa kita andalkan kalau misalkan kita butuh router dual band. Kalau misalkan Anda semuanya pengen bandwidth internet yang gila-gilaan di rumah, Anda mencari router yang bisa mentransmisikan bandwidth di atas 100 Mbps, router TP-Link C80 ini bisa jadi pilihan teman-teman semua yang ada di rumah ya. Dan harganya juga cukup terjangkau dan fiturnya juga cukup lengkap. Begitu saja review dari saya. Kalau misalkan ada yang kalian tanyakan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Nanang MRK pamit, ini Wi-Fi Pedia.